banggakan, saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam rangka pelaksanaan tugas rutinitas kita ya. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk menayangkan slide-nya yang berkaitan dengan materi cyber education, saya ingin menyampaikan bahwa materi tentang apa yang sebentar akan dipresentasikan tentu harus memenuhi beberapa kriteria ya. Kriteria yang pertama tentu saya kira karena ini kita sudah beberapa kali tampil, jadi saya hanya ingin menekankan kembali bahwa jangan lupa mencantumkan referensinya, dan referensinya adalah 5 tahun terakhir ya. Seperti kalau tidak salah itu seperti punyanya Pak Sugeng dan kawan-kawan. Jadi kita harus memahami betul bahwa apa yang kita bahas ini selalu kita kaitkan dengan kompetensi atau tujuan yang ada di dalam FPS. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, karena ini adalah memang kelihatannya agak tumpang tindih ya, tumpang tindih materinya dengan yang namanya e-learning, namanya online, itu kelihatannya tumpang tindih. Oleh karena itu tentu ada penekanan, misalnya kalau disinggung di mata kuliah TIK kemarin, tentu mirip-mirip juga ya. Tapi intinya di sini adalah selalu berbasis. Sebenarnya mirip dengan istilah virtual juga ya. Jadi cyber juga itu kan terkait dengan dunia maya. Ya, cyber juga seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu ini perlu digaris bawahi penekanannya di mana. Nah, nanti mungkin itu menjadi bahan-bahan diskusi bagi teman-teman sekalian. Oke, untuk tidak memperpanjang komentar saya, langsung aja saya serahkan kepada kelompok yang presentasi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Kami dari kelompok berapa ya Bu Novana kita ya? 5 apa 4 ya? 5 kan? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja acara kita atau paparan yang akan kami tampilkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Dr. Muhammad Fahri Yasin. Juga yang kami hormati para teman-teman kuliah MTP yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali walaupun secara virtual pada mata kuliah Cyber Education. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita mendapatkan jalan yang terang benderang sampai saat ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang pembelajaran personal, di mana kelompok kami nanti akan memaparkan terdiri dari Ibu Novana Ernawati, Ibu Fitriyanti, dan saya sendiri, Neneng Marliana. Untuk itu langsung saja kami beri kesempatan kepada
Ibu Fitriyanti untuk memaparkan Saya Bu Neneng. materi. Maaf. Oh, Bu Novana dulu ya. 234. Nah, Bu saya yang Fitriyanti. memaparkan yang share. Oh, yang Yang share share ya. saya. Bu Novana silakan Heeh. di-share terlebih Tapi dahulu. saya belum jadi ini nih Bu Neneng, maaf. Belum Oh bisa iya, nge-share. Ibu Vita bisa menjadikan Ibu Novana sebagai co-host mungkin? Masih belum bisa share screen? Halo? Oke, silakan kepada Ibu Fitri ya. Ibu Fitri untuk memaparkan lebih dahulu slide yang ditayangkan di dalam Zoom. Kepada Ibu Fitria, dipersilakan. Halo, Ibu Fitria? Ibu Fitria bisa merespon? Halo, Ibu Fitria? Bu Fitria nggak ada itu. Belum Nggak ada. join? Udah ada tapi kayaknya nggak ada Oh, di depan ini. Ya, langsung aja Bu Novana aja. Apa Bu oke. Neneng langsung? Oke, baik. Bu Nova di slide selanjutnya, biar saya bacakan. Oke, baik. Pembelajaran personal. Kita akan membahas tentang pembelajaran personal, di mana di sini ada di latar belakang. Pembelajaran personal berakar dari pemahaman bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang unik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Next. Di mana rumusan masalah yang kita ambil di sini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran personal, kemudian apa ciri-ciri pembelajaran personal, kemudian yang ketiga penerapan model pembelajaran personal, yang keempat keunggulan dan tantangan model pembelajaran personal, dan yang kelima dampak model pembelajaran personal. Next. Oke, tujuannya adalah yang pertama mengetahui pengertian pembelajaran personal. Kemudian yang kedua mengetahui ciri-ciri dari pembelajaran personal. Yang ketiga mengetahui, halo, Bu Novana keluar dari screen. Bu Novananya hilang ya? Wah, Bu Novana kental ya. Bu Novananya kepental. Ya. Oke. Bentar. Hujan kali ya. Oh, Bu Fitri baru datang. Dari toilet mungkin. Pak, maaf dari toilet. Mohon maaf Bu Neneng, kelempar saya sebentar. Waduh. Oke. Hujan di situ Bu Novana? Enggak, emang listriknya dari tadi mati-mati terus. Ini saya belum jadi ini ya nih Bu Neneng, belum bisa ya? Bu Vita? Oh iya, mungkin bisa minta bantuan lagi Bu Vita, Bu Novana dijadikan co-host lagi. Oke. Oke, sudah bisa? Ya, dilanjut Bu Neneng. Oke. Oke, tujuan yang ketiga yaitu mengetahui penerapan model pembelajaran personal, dan tujuan yang keempat mengetahui keunggulan dan tantangan model pembelajaran personal, dan yang kelima menilai dampak pembelajaran personal. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Novana untuk melanjutkan paparan selanjutnya.
Baik, terima kasih Bu Neneng. Apa itu pembelajaran personal? Pembelajaran personal itu adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, keterampilan, dan kekuatan setiap siswa. Tokoh-tokoh dalam pembelajaran personal. Menurut John Dewey, pendukung pendidikan progresif yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, menurut Maria Montessori, yaitu mengembangkan metode Montessori yang fokus pada pembelajaran mandiri dengan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Yang ketiga, menurut Lev Vygotsky, dikenal dengan teori tentang zona perkembangan proksimal, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang keempat, menurut Howard Gardner, mengemukakan teori kecerdasan majemuk yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan berbagai jenis kecerdasan tersebut. Yang kelima, menurut Carl Rogers, yaitu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pentingnya penghargaan positif dan empati dalam proses pendidikan. Ciri-ciri pembelajaran personal itu yang pertama adalah berorientasi pada siswa, di mana siswa diberikan tugas atau proyek yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Dengan pembelajaran mandiri, siswa diberi kebebasan mengatur waktu dan metode belajarnya sendiri, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam proses belajar. Nah, di mana dalam penerapan model pembelajaran personal dan mandiri ini, siswa belajar secara individual menggunakan berbagai sumber belajar seperti media online, buku, dan video edukasi. Contohnya, siswa diberikan tugas untuk mempelajari suatu topik secara mandiri dengan panduan yang disiapkan oleh guru. Yang kedua adalah fleksibilitas kurikulum. Yang Yang ketiga adalah kemitraan, di mana kemitraan terjalin kerjasama antara siswa, guru, dan orang tua untuk mendukung proses belajar. Yang keempat, penilaian berbasis progres, yaitu penggunaan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur kemajuan siswa secara individual, bukan hanya berdasarkan standar kelompok. Yang kelima, penggunaan teknologi. Ya, ini kurang teknologi ya, Bapak Ibu, maaf. Memanfaatkan alat dan platform digital untuk mendukung proses belajar yang lebih personal dan interaktif. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam proyek yang relevan dengan minat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, diferensiasi instruksi, di mana pendekatan pengajaran yang bervariasi untuk memenuhi tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda di dalam satu kelas. Yang kedelapan, refleksi diri, yaitu mengedepankan proses refleksi di mana siswa dapat mengevaluasi dan memahami belajar mereka sendiri untuk mengembangkan lebih lanjut. Oke, di sini ada penerapan model pembelajaran personal. Maaf, tadi saya salah ya. Pembelajaran mandiri dan proyek individu itu yang pertama. Ya. Pembelajaran ini melibatkan siswa dalam proyek yang berpusat pada masalah atau topik tertentu, di mana mereka harus menemukan solusi sendiri. Misalnya, dalam proyek mata pelajaran IPA, di mana siswa itu dapat meneliti tentang ekosistem tertentu, mengumpulkan data, dan mempresentasikannya. Hasilnya dalam bentuk laporan atau video. Nah, penerapan model pembelajaran personal yang kedua itu adalah bimbingan terarah dan feedback personal, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan dukungan dan umpan balik secara personal. Guru juga menyesuaikan instruksi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masing-masing siswa, membantu mereka dalam mengatasi hambatan atau kesulitan belajar.
Nah, di sini guru itu memandu siswa secara bertahap dalam proses belajar dengan arahan yang jelas dan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Misalnya dalam kelas bahasa, guru membimbing siswa yang masih kesulitan menyusun kalimat dengan benar. Yang ketiga itu adalah lingkungan belajar positif. Ya. Penerapan model ini memerlukan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Guru perlu membangun hubungan interpersonal yang baik dengan siswa, sehingga mereka lebih percaya diri dan terbuka dalam proses belajar. Lingkungan belajar yang positif mendorong siswa untuk lebih termotivasi dan merasa dihargai. Di sini guru memberikan pujian atau dorongan ketika siswa menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan tertentu yang membuat siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam belajar. Yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi digital. Model pembelajaran personal dengan pemanfaatan teknologi digital ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar masing-masing. Dalam pendekatan ini, teknologi mendukung pengembangan potensi siswa secara individual dengan menyesuaikan materi pembelajaran dan kecepatan belajar. Ini contoh penerapannya yaitu guru menggunakan platform LMS seperti Google Classroom atau Moodle yang memungkinkan siswa mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mendukung pembelajaran individual karena siswa bisa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Oke, dilanjut dengan Bu Neneng. Oke, baik. Saya akan coba melanjutkan paparan selanjutnya, yaitu tentang keunggulan model pembelajaran personal. Yang pertama di sini ada penyesuaian dengan kebutuhan individu. Jadi model pembelajaran personal memungkinkan penyesuaian materi, tempo, dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, kemampuan, dan minat mereka yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu ada peningkatan motivasi, di mana di sini dengan pendekatan yang lebih personal, siswa merasa lebih dihargai dan diakui. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk belajar, karena mereka merasa pembelajaran tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan pribadi mereka. Oke, kemudian ada pengembangan keterampilan pribadi. Di sini pembelajaran personal membantu siswa mengembangkan keterampilan penting seperti pengaturan diri, manajemen waktu, dan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk lebih mandiri dalam proses belajar sehingga keterampilan pribadi mereka berkembang lebih baik. Yang keempat yaitu ada keterlibatan emosional yang lebih baik. Di sini ketika siswa merasa bahwa pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka lebih terlibat secara emosional dan dalam proses belajar. Hal ini penting karena keterlibatan emosional yang positif dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat materi yang dipelajari. Kemudian ada juga feedback yang lebih relevan. Dalam model ini, umpan balik diberikan secara langsung dan spesifik sesuai dengan perkembangan siswa masing-masing. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami kelemahan dan kekuatan mereka sehingga dapat melakukan perbaikan yang lebih terarah. Kemudian ada juga pembelajaran sepanjang hayat. Model pembelajaran personal ini menanamkan nilai belajar yang berkelanjutan. Dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan pribadi, siswa terdorong untuk terus belajar. Bahkan setelah selesai dari pendidikan formal, mereka terbiasa belajar sesuai minat dan tujuan mereka. Kemudian ada dukungan untuk pembelajaran kolaboratif. Walaupun fokus pada kebutuhan individu, model ini juga mendorong kerjasama dan kolaborasi. Siswa bisa belajar dengan orang lain sesuai kebutuhan dan minat yang sama, sehingga membentuk komunitas belajar yang mendukung dan saling membantu. Dan terakhir di situ adalah fleksibilitas dalam metode.
Model ini menawarkan fleksibilitas dalam cara dan metode pembelajaran. Siswa bisa menggunakan berbagai media dan sumber belajar seperti pembelajaran daring, proyek, diskusi kelompok, atau studi kasus yang membuat proses belajar lebih dinamis dan menarik. Oke, Bu Novana, slide selanjutnya. Next, oke. Selanjutnya ada tantangan model pembelajaran personal. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, di mana pembelajaran personal memerlukan sumber daya yang lebih banyak, baik dari segi waktu, tenaga, maupun alat. Misalnya perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran daring, materi tambahan yang disesuaikan, hingga pelatihan untuk guru. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung model ini secara optimal. Kemudian tantangan selanjutnya adalah adanya perbedaan tingkat kemampuan siswa. Biasanya dalam kelas yang terdiri dari berbagai tingkat kemampuan, memberikan perhatian dan materi yang sesuai untuk setiap siswa menjadi tantangan besar. Guru perlu menyusun strategi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan siswa yang berkemampuan tinggi, menengah, hingga rendah, agar semua siswa mendapatkan perhatian yang sama. Kemudian juga tantangan selanjutnya itu adalah kesiapan dan keterampilan guru. Pembelajaran personal menuntut guru memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, mengatur pendekatan yang tepat, serta menggunakan teknologi dan metode yang fleksibel. Tidak semua guru siap untuk memiliki keterampilan yang cukup untuk menerapkan model ini, sehingga perlu adanya pelatihan dan dukungan lebih lanjut. Kemudian juga adanya pengelolaan waktu. Model pembelajaran personal seringkali membutuhkan waktu yang lebih banyak, baik untuk persiapan materi, interaksi satu persatu, maupun proses evaluasi individu. Hal ini bisa mengganggu waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan, terutama jika waktu yang dialokasikan terbatas. Tantangan selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi. Dalam pembelajaran personal, mengukur kemajuan siswa secara individual bisa menjadi tantangan tersendiri. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara kolektif, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan setiap siswa. Proses evaluasi yang lebih kompleks ini memerlukan metode dan instrumen yang berbeda dari evaluasi konvensional. Kemudian selanjutnya adalah ketidakpahaman orang tua. Orang tua mungkin kurang memahami pendekatan pembelajaran personal dan manfaatnya bagi anak. Beberapa orang tua bisa saja merasa skeptis atau khawatir jika model pembelajaran ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga dukungan mereka terhadap anak menjadi terbatas. Kemudian juga ada keterbatasan kurikulum, di mana kurikulum yang ada mungkin tidak fleksibel untuk diterapkan pada model pembelajaran personal. Terutama jika kurikulum tersebut sangat ketat dalam hal waktu dan materi, seringkali guru harus mencari cara untuk menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Namun, ini tidak selalu mudah karena keterbatasan yang ada. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Fitriah. Kepada Ibu Fitriah, dipersilakan. Halo, Ibu Fitriah. Oke. Dampak pembelajaran pada personal yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa karena sesuai dengan pribadi mereka masing-masing, ya sesuai dengan bakatnya, minatnya. Yang kedua itu hasil belajar tentu akan lebih optimal, ya katanya tuh sesuai, kalau orang sekarang bilang tuh sesuai dengan passionnya si siswa tadi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan kemandirian. Yang keempat, dukungan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan adanya pembelajaran personal, maka siswa yang berkebutuhan khusus dia juga bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya gitu. Apabila dia tunanetra, maka pembelajarannya akan sesuai dengan kebutuhan dia dengan keistimewaannya tersebut. Terus
macam-macam model pembelajaran personal, ada model pembelajaran sistem konseptual ya secara konsep, ada yang pembelajaran non direktif, ada model pendekatan terapeutik dan sinetik. Terus kesimpulannya apa sih? Model pembelajaran personal adalah pendekatan yang menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu setiap siswa. Keunggulan utamanya ya meningkatkan motivasi, siswa lebih terlibat secara langsung, serta tentu hasil belajar, serta pengembangan keterampilan pribadi, dan hubungannya yang lebih baik antara guru dan siswa. Tantangan yang dihadapi termasuk kebutuhan sumber daya dan waktu, kesiapan guru, akses teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Nah, kadang-kadang kan masih banyak tuh dari masyarakat yang belum memahami tentang pembelajaran secara personal. Menerapkan model ini membutuhkan perencanaan yang matang, butuh pelatihan bagi guru-guru, bekal ya, dan dukungan teknologi yang memastikan pembelajaran itu akan bersifat fleksibel dan adaptif. Melalui pendekatan ini, setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam lingkungan belajar yang mendukung. Ini sudah mulai teraplikasikan ya dengan adanya kurikulum merdeka. Ya, ini daftar pustakanya, referensinya ada dari Omar Muhammad, Filsafat Pendidikan Islam, dan lain-lain. Baik, kembali saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah mengakhiri pemaparan tadi sampai dengan kesimpulan. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan paparan dari kelompok kami. Untuk itu, kami ingin menawarkan terlebih dahulu, karena kita memiliki keterbatasan waktu, untuk diskusi dan tanya jawab kita batasi sampai dengan pukul 17:10. Apakah teman-teman setuju? Selanjutnya kita akan serahkan nanti untuk dosen kita untuk memberikan masukan dan tambahan di setelahnya, biar 5:30 kita bisa selesai. Oke, Bu Neneng, setuju. Setuju ya? Oke, baik teman-teman. Ya, kita batasi diskusi dan tanya jawab kita dengan sesama teman. Kok nggak bisa raisen ya? Itu Bapak Syabirin bisa. Iya, Oke, baik, kita langsung saja. Kita mulai sesi diskusi kita. Dipersilakan kepada Bapak Syahbirin terlebih dahulu. Ya, nggak bisa dah. Tidak bisa raisen. Assalamualaikum, makasih teman-teman. Suara saya terdengar ya? Iya, alhamdulillah masih terdengar Pak dengan jelas. Alhamdulillah. Iya, materinya Masya Allah gamblang banget ya. Dan ini sebenarnya sudah disampaikan tadi, cuma saya sedikit mengulik lebih dalam terkait dengan pembelajaran personal ini. Kalau dia secara pribadi mungkin sebagaimana yang kita pahami seperti anak-anak homeschooling dan sejenisnya itu, sepertinya ini sangat mudah untuk diterapkan ya. Ketika dia berada di lingkungan yang lebih besar, misalnya di kelas-kelas sebagaimana yang disampaikan tadi, ada beberapa tantangan yang juga sudah disampaikan seperti terkait dengan kompetensi dasar siswa. Secara personal mereka terkadang terkait dengan kemandirian, disiplinnya yang kurang tinggi, dan ini kan menjadi hambatan-hambatan yang perlu diatasi. Juga terkait dengan motivasi. Setiap anak-anak juga punya motivasi yang berbeda ketika dia belajar dalam proses belajar personal seperti ini. Halo? Ya, masih Pak, masih didengarkan. Lanjut. Bapak mau pertanyaannya apa nih? Oh iya. Dan kemandirian ini juga bagian dari hal yang luar biasa bagi anak-anak kita untuk saat ini ya. Ditambah dengan anak-anak ini ketika disuruh belajar secara personal seperti ini, mungkin dengan tugas-tugas yang sudah diatur sedemikian rupa, cuma perlu dipahami bahwa yang kita ketahui, saya seperti saja misalnya, kita diberikan tugas-tugas yang mandiri seperti ini secara personal,
tidak semuanya mampu untuk bisa bersikap dengan tepat terkait dengan kemandiriannya, disiplinnya dia dalam proses belajar itu. Kemudian terkait juga dengan kemandiriannya. Kira-kira apa namanya tools apa yang mungkin bisa disiapkan oleh guru untuk anak-anak ini benar-benar bisa maksimal dalam proses belajar mengajar secara personal seperti ini. Mungkin ini juga bisa di-share kepada orang tua ketika mereka memberikan tugas-tugas seperti itu. Artinya orang tua juga memiliki pemahaman yang sama supaya mereka bisa membantu juga proses belajar mengajar seperti ini. Apalagi mungkin tadi sempat disampaikan misalnya prosesnya bisa daring dan sebagainya begitu kan. Seperti itu Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Oke, baik, kita tampung dulu ya, Bu Fitri dan Bu Ya. Novana. Oke, Tampung selanjutnya dulu. Ibu Ari Isnaini dipersilahkan. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi agak flu nih jadi. Iya, Terima lagi kasih musim ya Bu ya. daftar. Musim rambutan mangga. Iya, sama musim flu. Baik, dipersilahkan. Ini tadi pemaparannya juga jelas banget, apalagi tentang pembelajaran personal itu sendiri. Tapi kan maksudnya gini, saya belum melihat atau kayak gimana apa kelewat ya. Kan kita mata kuliahnya kan cyber education ya. Nah, bagaimana mungkin kehebatan, keunikan dari sesuai dengan mata kuliah kita cyber education terhadap pembelajaran personal seperti ini tuh kayak gimana nih gitu. Karena kan seilmu pengetahuan, teknologi tambah tinggi, berdasarkan kebutuhan pembelajaran personal ini apa nih yang tampak gitu loh maksudnya. Kira-kira apa sudah dijelaskan atau belum? Saya kurang paham. Mohon ya Bu ya, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Fitri atau Ibu Novana? Oke, Bapak Iwan. Oke, satu lagi ya oleh Pak Iwan ya. Setelah itu kita Satu akan lagi. satu lagi. Oke, ini persilakan kepada Bapak Iwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tim penyaji ya yang sudah memberikan waktunya kaitan dengan pembelajaran personal ya. Saya kira tadinya personal dalam hal ini adalah pembelajaran yang secara mandiri dalam arti proses kaitan dengan cyber education. Tapi ketika tadi dipaparkan ternyata memang dalam proses, dalam konten secara fleksibel itu bisa diberlangsungkan dalam dan termasuk pembelajaran personal yang hari ini kita bahas. Nah, satu pertanyaan yang mungkin ingin coba kita diskusikan gitu ya. Bagaimana di dalam pembelajaran personal ini kita membuat standar hasil proses pembelajaran gitu ya. Di mana sudah barang tentu kita ketahui secara personal tadi juga disinggung bahwa perbedaan karakteristik, perbedaan kemampuan itu kan menjadi sebuah tantangan sekaligus ya menjadi PR bagi kita ya, bagaimana dalam hal proses, dalam hal konten gitu kan memberikan menyajikan sesuatu yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana kita membuat standarisasi hasil pembelajaran dalam pembelajaran personal yang mempertimbangkan perbedaan-perbedaan karakteristik tersebut. Mungkin itu pertanyaan intinya ya, teman-teman. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan isu hari ini yang begitu banyak dibicarakan akan kembali diberlakukannya UN gitu ya. Itu kaitan dengan standarisasi seperti itu kan barangkali akan menjadi satu tantangan bagi pembelajar personal tadi kaitan dengan perbedaan kemampuan yang ada dalam dimiliki oleh para peserta didik tersebut gitu.
Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Udah luar biasa nih ya pertanyaannya ya. Oke, bagaimana Ibu Novana atau Bu Fitria mau ada yang ditanggapi? Mungkin saya Baik. mau menanggapi Bu Ari dulu kali ya. Yang tadi Bu Ari bilang apa? Kehebatan atau keunikan ya dari pembelajaran personal dalam mata kuliah cyber education ini gitu. Tadi sih sebenarnya kayak udah dijelaskan sedikit sih Bu Ari, yang pembelajaran personal itu yang berkaitan dengan cyber education itu memiliki keunggulan atau keunikan sih fleksibilitas waktu dan tempat, di mana yaitu pembelajaran daring ya memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja sehingga mereka bisa menyesuaikan waktu belajar sesuai kebutuhan pribadi tanpa terikat jadwal, tetap di kelas. Kayak saat ini nih kita, iya nak, iya. Kayak saat ini kita belajar daring gitu kan, di mana saja jadwal. Kadang kita minta nih, oh ya kayak kemarin kita sempat kan kita minta 5 kali mata kuliah dalam 1 hari, kayaknya berat banget gitu kan. Kita minta sama dosen sama teman-teman gimana baiknya, jangan sampai sehari itu 5 seperti itu. Dan ya ternyata pas dipikir-pikir kita juga ya udahlah capek sekalian kan seperti itu. Itu Bari seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Bu Neneng atau Bu Fitria, monggo. Ya, baik. Sebenarnya untuk cyber education ya, ya untuk cyber education tersendiri itu banyak sekali manfaatnya. Karena anak-anak sekarang itu karena pembelajaran personal, jadi dia belajar sesuai dengan diri dia masing-masing. Ya kan, yang mau belajar bagaimana caranya, sistemnya gitu ya, metodenya. Kan ada anak yang dengan kinestetik, audio, sama apa namanya nih visual. Nah, dengan adanya cyber education ini dengan cyber ini ya, dengan internet ini, maka anak-anak kita akan belajar lebih luas lagi. Kadang ada yang kita tidak tahu, dia sudah lebih tahu lagi gitu ya. Nah, itu. Terus saya menanggapi pertanyaan Pak Iwan tentang standarisasi pembelajaran personal. Sebenarnya standarisasi pembelajaran personal itu ya, standarisasi pembelajaran personal itu kita sudah merasakan seperti kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah dengan standarisasi nasional gitu ya, sudah ada gitu ya, cara salah satunya gitu ya dengan standarisasi personal itu seperti kurikulum Merdeka ini. Cuma untuk standarisasinya seperti apa jika pembelajaran personal itu biasanya ada kajian-kajian di kemudiannya Pak. Jadi sebelum adanya kita menerapkan standarisasi metode kurikulum gitu ya semacamnya tuh ya kan, itu pasti sudah ada ahli-ahli yang sudah mengkaji itu. Kalau untuk UN saya sebenarnya sangat suka ya kalau ujian nasional ini ada gitu, karena ada tantangan bagi setiap anak gitu ya kan. Karena yang terjadi sekarang adalah anak-anak sekarang tuh nggak punya tantangan, nggak punya standar gitu ya. Jadi pembelajaran personalnya mungkin agak kebablasan kalau menurut saya. Jadi ada tantangan-tantangan dan seperti yang kita tahu aja di kurikulum Merdeka sudah ada capaian-capaian pembelajaran gitu kan. Ada perbedaan lah gitu kan antara anak yang punya kebutuhan khusus atau apa, itu kan udah ada standarisasinya Pak di situ ya. Jadi kita bisa melihat standarisasi itu dengan kajian-kajian ahli gitu kalau menurut saya. Mungkin ada nanti tambahan lagi yang lain. Oke, baik. Saya mau menambahkan tadi yang Bu Ari tanyakan terkait dengan kehebatan dari cyber education itu pada pembelajaran personal itu apa sih gitu tadi ya Bu Ari ya. Oke, jadi kalau cyber education itu kan lebih kepada teknologi ya. Jadi dengan ada teknologi, pembelajaran kita tuh tidak lagi terpaku pada ruang kelas secara fisik gitu. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terus salah satu dampak signifikan dari perkembangan cyber education dalam pendidikan itu bisa meningkatkan pembelajaran secara personal karena tidak terpaku di dalam kelas.
Jadi bisa menggunakan platform pembelajaran secara daring gitu kan. Kita bisa gunakan secara daring. Kemudian sebentar. Oke, kemudian juga kita bisa sesuaikan materinya sehingga anak bisa dengan mudah menerima pelajaran, kemudian memberikan kesempatan bagi siswa juga mencari informasi-informasi tidak selalu dari guru gitu ya. Jadi itu kehebatannya dari teknologi. Itu sih menurut saya ya, bisa memfasilitasi kolaborasi antara siswa di tempat yang berbeda. Jadi mereka bisa belajar sendiri masing-masing, tapi mereka juga berkolaborasi dengan adanya media-media teknologi yang sedang marak sekarang ini. Oke. Kemudian itu aja sih ya Bu Ari ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Saya hanya menambahkan saja. Oke, Bu Novana ada lagi yang mau ditambahkan? Saya mau Allah Akbar nih, si Pak Sobirin ya, ini mohon maaf nih anak saya ini menjawab yang Pak Sobirin katakan itu, apa yang bisa disiapkan oleh guru untuk anak-anak dalam mempersiapkan pada pembelajaran personal gitu ya Pak Sobirin ya? Kurang lebih begitu, Bu. Ya, jadi kalau menurut saya ya, yang harus disiapkan guru itu kita lihat dulu dari gaya belajar siswanya dulu Pak. Mulai apakah dia visual, auditori, atau kinestetik. Agar metode pembelajarannya itu bisa disesuaikan menurut gaya belajar siswanya. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin dari Bu Fitri atau Bu Neneng, atau dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan. Ya, kita sifatnya diskusi ya, jadi nggak harus dari kelompok kita saja. Jika teman-teman sekalian punya masukan atau tambahan yang berkaitan dengan materi kami, dipersilakan kepada teman-teman untuk menambahkan. Punya argumen boleh, punya argumen ya Bu. Iya, dipersilakan. Boleh, silakan teman-teman. Oh iya, tadi kan mengingat anak dengan berbagai karakter ya Bu ya, maka tadi kira-kira bagaimana tuh memberikan tugas personal yang dengan jumlah anak yang lumayan beragam karakternya, begitu kan? Lumayan Jadi, berat tugasnya guru. Berdiferensiasi gitu ya, karena personal sifatnya, jadi beda-beda gitu ya. Jadi gimana tools apa gitu ya. Oke, Sepeda. Oke. Gimana? Ada yang mau menambahkan mungkin? Kami masih sedang mencari ini. Ya tentunya kalau setiap siswa itu kadang-kadang kita belajar personal itu bukan bagi masing-masing individu ya Pak. Dia juga bisa ke kelompok berkolaborasi, ya kan? Jadi kan berbeda sendiri kadang-kadang kita kan mengelompokkan anak, jadi anak itu saling berbagi. Jadi enggak mesti yang personal, maksudnya itu tuh personal itu masing-masing individu kan, nggak begitu ya. Itu sih kalau kesayanya begitu. Kalau untuk standarisasi ya pastinya sudah ada kajian-kajian ahli untuk menstandarisasi. Oke, yang pasti sih iya. Jadi yang pasti sih pertama kita iya Pak. Kita harus pahami dulu setiap siswanya kan gitu ya, karena memang setiap siswa itu berbeda. Kita buat profil belajarnya dulu, buat profil belajar setiap siswa yang mencakup gaya belajar seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Novana, kemudian minat dan kekuatan dan kelemahan mereka. Setelah itu kita harus observasi, kita amati perilaku siswa selama proses belajar, baik secara individu maupun kelompok, kita amati dulu, baru kemudian kita komunikasikan. Kita jalin komunikasi yang baik dengan siswa, baik secara formal maupun informal untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Kemudian setelah itu baru kita siapkan materi pembelajaran yang beragam setelah tadi kita lakukan hal yang tadi. Yang pertama itu kan yang lagi marak ya sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah di sini kita sesuaikan tingkat kesulitannya.
gaya penyampaian dan media pembelajaran apa yang sesuai kita berikan kepada siswa. Kemudian secara fleksibilitas kita siapkan pilihan tugas dan aktivitas agar siswa dapat memilih yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, ini kembali lagi kepada kreativitas gurunya. Setelah tadi dilakukan, setelah kita observasi, kita lihat nih, kita pilih-pilih tugasnya, ini yang cocok untuk anak ini apa ya, gitu. Kita sesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Kemudian kita berikan sumber belajar yang beragam. Yaitu karena tadi sudah berbeda-beda, kita harus cari sumber belajar yang berbeda seperti buku, teks, artikel, video, simulasi, atau mungkin permainan edukasi yang sesuai dengan yang mereka minati. Tuh, kemudian kita juga bisa berikan strategi secara kelompok juga bisa, tapi kita kan fokusnya kepada tadi yang pembelajaran personal. Jadi itu aja sih Pak menurut saya. Jadi yang pertama harus kita pahami dulu siswanya, kemudian kita siapkan materinya, sampai dengan pemberian sumber belajar yang beragam untuk mereka, agar mereka lebih paham apa yang kita berikan mereka karena sesuai dengan minat dari mereka sendiri. Seperti itu Pak. Jadi kalau ditanyakan tools, ya kalau ditanyakan tools yang tepat ya kembali lagi kepada kita gurunya, kreativitas kita apa nih yang harus kita berikan kepada anak sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu Neneng, saya boleh tanya. Oke, sebentar. Raise hand dong, saya nggak tahu nih suaranya siapa. Oh, siap guys. Ya. Oke, baik. Bapak Soleh ya? Iya betul. Salam kenal baik. Bu Neneng ya. Iya. Oh iya, sama-sama Bapak yang soleh. Bapak Muhammad Soleh yang soleh. Ya Rasulullah, saya mendengar pemaparan ya tentang belajar personal itu cukup luar biasa juga ya. Jadi saya nanya ini kira-kira ada nggak ya, kebetulan saya tinggal di Kota Bekasi gitu, ada nggak model sekolah yang telah menerapkan pembelajaran secara personal? Jadi saya kira ada nggak gitu, apa di sekolah Ibu Neneng sudah dipakai tuh pembelajaran secara personal? Kalau mau sudah, jadi saya gini Bu, dari pemaparan teman-teman saya ingin membayangkan gitu ya tadi dengan jumlah murid yang ya kurang lebih 24 orang dengan dengan kemampuan yang beragam gitu. Saya lagi membayangkan kira-kira apakah ini hanya sebatas wacana, hanya sebatas sebatas konsep tapi tidak bisa kita aplikasikan. Apakah maaf dengan ketidaktahuan saya gitu, sebetulnya Pak ini ada juga sekolah yang sudah memakai cara pembelajaran secara personal. Mungkin itu aja Bu, kurang lebihnya mohon maaf, hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Fitria mau menanggapi. Wacana ya Pak. Ya, saya harap sih nggak wacana, karena sebenarnya pembelajaran personal ini adalah pembelajaran yang benar-benar itu kalau menurut saya sejauh ini yang terbaik, karena akan lebih berdampak pada masing-masing individu. Ya, it's okay itu Bu. Jadi tapi memang, saya ingin cari contoh konkretnya, apa sekolah mana, atau sekolah A, sekolah B, atau sekolah C, sehingga kan kita bisa nanti bisa satu rahim gitu. Kayaknya menarik gitu. Bapak coba deh, kebetulan jadi gini, saya sedikit bercerita ya Pak, kebetulan ada teman saya yang sudah mengambil sertifikat di Montessori. Itu Montessori itu sudah menerapkan dengan metode personal ya. Saya sebenarnya minat juga. Jadi biaya untuk ambil sertifikat Montessori itu hampir sama dengan biaya S2 kita ini gitu ya, hampir sama. Tapi jadi teman saya bercerita itu Pak, saya sebenarnya udah hampir 26 juta. Dan saya melihat pembelajaran modul-modulnya itu, dan dia sudah mengaplikasikan sampai dia sekarang di suatu daerah sekolah gitu ya. Itu Montessori kurikulumnya sudah menerapkan personal. Boleh kali-kali Bapak cari yang sekolah yang Montessori, itu sudah menerapkan. Iya. Itu kalau menurut saya. Ya, selama ini kan Bu, kalau itu saya ada Bu Fitri, kalau di sekolah bagus saya tuh pakai jus ATM Bu. Amati, tiru, dan modifikasi gitu. Yes, betul. Tapi jadi kalau memang ada gitu, saya jujur aja secara sesuai dengan kuliah kita kan yang berbau teknologi yang cukup menyengat gitu. Ingin tadi
suasana baru gitu kan, ada loh sekolah yang pakai metode ini. Boleh Pak, Ayo kita boleh. kesana gitu. Itu kebetulan ya teman saya itu juga seorang rohis ya, apa namanya Islam gitu ya, pakainya pokoknya dia jadi bapaknya punya pesantren gitu di Sumatera Barat gitu. Dia mengambil spesifikasi itu di Montessori, terus saya pelajari gitu. Nah ternyata Montessori itu belum sudah menerapkan personal. Sebenarnya ada berapa, saya tidak mungkin, dia juga tidak mungkin memberikan ke saya modul Pak, karena modul itu dia beli dia pelatihan dengan harga yang mahal gitu. Kata dia, Bu Fitri ikutin aja pelatihannya, dan di situ Bapak boleh deh sekali-sekali main deh ke Montessori, kan Montessori itu punya pelatihan, nanti boleh nanti saya share deh ada linknya. Itu boleh kalau dia mau ikut pelatihan seperti itu, sekitar ya 26 jutaan. Ada diskon yang paling 22-an lah. Itu benar Pak, itu bagus sebenarnya untuk diterapkan. Saya sangat suka gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya di negeri sendiri, mohon maaf ya, di pemerintahan, kadang-kadang udah digodok tuh maksimal gitu. Pas di aplikasinya tuh nggak maksimal itu. Mungkin sumber dayanya apa guru-guru kita belum disiapkan gitu kan. Diadakan pelatihan dia masih seperti PMM. Sementara dengan beban mengajar yang harusnya, karena ada guru yang ngajar 35 jam. Jadi untuk itu belum ya ada apa namanya secara teori bagus gitu, tapi secara aplikasi belum bisa gitu. Pertama, yang kedua, ketika kita menerapkan personal education, pembelajaran personal gitu, kita juga bakal melibatkan orang tua, ya kan? Nah di sini orang tua nggak paham nih kadang-kadang gitu. Jadi kan kita harus melibatkan banyak juga gitu. Jadi untuk bertransisi itu butuh waktu gitu. Kalau menurut saya sih, kalau Bapak memang mau silakan Pak ikutin Montessori, jangan lupa nanti modulnya boleh dibagi-bagi sama saya. Karena saya nggak dapat. Bu Fitri ya, itu thank you. Thank you banget informasinya. Cuma saya terharu dengan biayanya Bu itu. Iya, saya tadi buat bayar kuliah sampai kelar ya. Kenapa? Enggak, pelatihan. Mumpung ada Pak Fahri nih ya, Pak Fahri mohon maaf mungkin berkenan nanti SPP kita agak didiskon. Terima kasih. Karena saya, darah tinggi saya sudah mulai kumat ini. Saya bingung mau cari uang kemana. Bu Fitri. Ya, mudah-mudahan ada dispensasi dari Pak Fahri ini nanti. Ya. Ibu Fitri izin bertanya boleh? Siapa nih? Bu Vita, Ibu. Boleh? Oke, ada Bu apa Bu Vita? Bu Vita kalau Ya, bertanya lewat moderator dulu Bu. Begitu. Silakan kepada Ibu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Tadi yang sudah Bu Fitri terangkan ya tentang pembelajaran personal cyber ya. Menurut Bu Fitri itu lebih efektif mana? Jadi pembelajaran dengan apa personal yang dengan apa teknologi cyber education, apa homeschooling? Karena kan itu pada konsepnya sama ya, siswa belajar sendiri gitu kan? Jadi beda dong Bu, kalau homeschooling itu ada tutornya Bu. Mohon maaf ya. Kalau homeschooling itu ada tutornya Bu biasanya. Ya, nggak maksud saya, yang ingin saya tanyakan lebih efektif mana, gitu, antara homeschooling sama personal cyber education yang tadi sudah Ibu sampaikan dari sekolah Montessori ya, itu saja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Mohon maaf, tadi yang sekolah yang Montessori itu Bu pembelajaran personal, bukan cyber education. Mohon maaf ya Bu ya, Ibu jangan salah mengartikan nih. Ini konsep pembelajaran personal itu sudah ada di kurikulum Montessori, bukan cyber education. Beda ya Bu ya. Kalau Ibu bertanya antara cyber education dengan homeschooling, kalau saya pribadi saya lebih suka dengan homeschooling karena masih ada tutor di sana. Karena kalau cyber education secara personal saja itu bisa kebablasan anak-anak kita Bu. Karena tidak ada pengawasan. Kalau Ibu bertanya tentang saya. Tapi kalau Ibu bertanya tentang Montessori tadi, saya katakan bahwa Montessori sudah menerapkan pembelajaran personal, bukan cyber education, pembelajaran personal. Itu beda. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau saya ditanya antara homeschooling dengan cyber, saya lebih memilih homeschooling gitu.
Karena selain homeschooling juga ada cyber juga di sana. Homeschooling lebih ada tutorialnya, jadi anak saya nggak kebablasan gitu. Walaupun belum punya anak ya Bu Ada Neni. yang mengarahkan ya. Ya, walaupun saya belum punya anak, jadi nggak ada pengalaman ini gitu ya. Malah kalau menurut saya sih kalau saya punya anak, saya mendingan homeschooling aja daripada cyber. Kalau tahunya anak saya nontonnya nggak benar, repot lagi nanti gitu. Betul. Anak-anak sekarang tuh kurang kesadaran dalam arti Bukan mereka kesadaran, Bu. belum bisa kita lepas. Saya dalam bulan ini berhasil menemukan 5 orang siswa yang sehari itu bisa nonton video pornografi itu 15 video setiap malam. Wow. Itu pasti nggak pengen belajar lagi dah. Otaknya udah kemana-mana. Betul. Ya, saya kalau apalagi anak saya sekolah negeri ya. Ya, saya kalau anak saya, siswa saya udah agak aneh-aneh, itu saya tinggal buka handphonenya. Gitu, saya sita handphonenya, saya buka. Itu semalam bisa 15, belum yang ngepap ya, kalau bahasa dia itu antara dia sama ceweknya, itu aneh-aneh. Jadi kalau punya anak, bener. Jadi cyber itu ada, cyber education ini ada negatif, ada positifnya, Bu. Jadi positifnya ada, negatifnya ada ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu. Itu ya Bu Vita, kalau saya lebih memilih homeschooling yang ada tutorialnya. Mungkin ada lagi dari Bu Novana, kenapa Anda diam saja? Saya sedang merindukan suara Anda. Ayo. Sudah terkesima dengan suaranya Bu Fitri saya. Oke, Pak Alfit ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, terkait bahkan ya, mungkin tadi pertanyaannya Pak Saleh ya, tentang sekolah mana yang mungkin sudah menerapkan itu kan. Nah ini saya agak sedikit cerita gitu kan. Saya kebetulan di SMK Pak Soleh ya, di SMK. Nah kebetulan dalam jangka di kelas 12 ini memang kita tidak sepenuhnya ya, tapi kita untuk coba untuk pembelajaran personal gitu. Anak kelas 11 itu dia keluar untuk melaksanakan L selama 6 bulan. Nah, di mana kita di sekolah kami itu kita membuat LMS ya. Nah, saya sendiri mungkin yang membuat LMS. Nah di situ kita sama halnya seperti kayak mungkin kalau yang PNS sudah kayak modelnya MOOC gitu ya, masih ya MOOC benar. Oke, nah MOOC ya, MOOC mungkin kayak gitu. Nah di situ di mana materi-materi yang kita berikan itu sudah teratur dengan baik gitu kan. Nah di situ pun kita tidak ada, kita perlu ada pengawasan juga terkait masalah itu. Yang pertama di LMS yang saya buat itu ya, kita mungkin kalau ibu-ibu atau teman-teman sudah menggunakan model, kita bisa melihat siswa itu masuk atau mengupdate atau seperti apa gitu ya. Di situ historinya sudah terbaca kan. Yang kedua, kita juga memang untuk personal ini tidak bisa melepas secara langsung ya Pak Bapak Ibu, karena memang dimanapun dari siswa SMP dan SMK pun tetap harus ada pantauan gitu kan terkait masalah itu. Terus juga untuk ininya lagi kita mengingatkan mungkin ya di situ kita mengingatkan ya ada media jenis seperti ini juga untuk mengingatkan gitu kan, karena bahwa tidak sepenuhnya melepas ya, karena memang yang kita hadapi juga anak-anak, apalagi notabene mungkin kalau tadi Montessori itu kan memang dia sudah struktur dari awal gitu kan. Nah mungkin kalau untuk ya sekolah negeri atau swasta yang sekarang kita punya ini ya mungkin itu seperti itu mungkin harus benar-benar kita pantau. Nah sekarang sekolah saya ini memang sekarang ini sedang mengembangkan namanya LMS, di mana siswa tersebut bisa belajar secara personal, secara sendiri. Itu Pak, di sekolah saya. Kan kita aja Bu Neneng. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfit sudah menambahkan. Oh, Pak Iwan masih mau bertanya Pak? Masih penasaran? Oke, baik. Dipersilakan terakhir ya Pak Iwan ya. Setelah ini kita serahkan kepada Bapak dosen kita. Oke. Enggak, bukan pertanyaan Bu. Ini dari menambahkan. diskusi yang kita berlangsung siap. ini menarik Bu ya. Pertama mungkin menurut saya kita perlu membedakan ya antara pembelajaran personal kemudian pembelajaran berdiferensiasi gitu. Tadi kayaknya ada ya, mungkin nanti di kelompok berikutnya kan ada tema pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita akan tahu persis bagaimana. Iya, bisa diperluas lagi ya besok ya. Bagaimana perbedaannya, apakah ada irisan antara keduanya gitu. Tapi menurut penjelasan tadi ya, mungkin saya sedikit bisa punya gambaran bahwa pembelajaran personal yang dimaksud kita dibahas hari ini adalah pembelajaran yang memang disesuaikan dengan
kebutuhan, minat, dan tujuan seseorang belajar tersebut gitu. Sehingga misalnya ya di siswa kita atau siswa level tertentu mungkin SMA ya sudah ada penjurusan dan seterusnya, itu bagian dari pelajar personal, yakni mereka akan memilih jenjang atau studi mana atau mapel mana, kompetensi mana yang sesuai dengan tujuan dia belajar. Mungkin pendekatannya belajar personal ini secara mudahnya kita gambarkan seseorang memilih kursus gitu ya. Oh, saya minatnya di komputer, maka kursus komputer. Saya minatnya di akuntansi, saya kursus akuntansi. Nah, cyber education adalah sebagai media atau alat yang mendukung untuk pembelajaran personal tersebut. Nah, adapun pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin tadi juga sedikit kita masuk ke situ. Ya, ini bagaimana kita memberikan proses, konten, kemudian penilaian dalam satu kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan keberagaman karakteristik peserta didik kita gitu. Sehingga mungkin gambarannya kalau personal tadi boleh memilih mapel apa yang dia sukai, tapi dalam berdiferensiasi sama-sama matematika, tetapi kita menyajikan materi yang berbeda, tingkat level kesulitannya, kemudian proses juga yang berbeda, mengakomodir gaya belajar siswa. Demikian juga kita memberikan asesmen ya penilaian yang berbeda. Sama-sama dalam matematika, dalam mata pelajaran yang sama, tapi kita memberikan tadi ya konten, proses dan penilaian yang berbeda-beda gitu kepada peserta didik dengan mempertimbangkan keragaman, perbedaan kemampuan dan kemampuan para peserta didik itu. Itu mungkin Bu Neneng ya sedikit mudah-mudahan agak sedikit terurai gitu. Tadi saya mikir ini bedanya apa personal sama berdiferensiasi gitu kan. Seperti itu mungkin Bu ya. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Iwan. Ini sepertinya Pak Iwan sudah memberikan kesimpulan nih pada pertemuan kita pada hari ini. Ya, sudah diberikan kesimpulan sama Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Iwan yang telah memberikan tambahannya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan semua bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Pengetahuan baru, wawasan baru, ilmu baru tentang pembelajaran personal. Baik, untuk selanjutnya kita kembalikan kepada Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Fahri Yasin untuk memberikan masukan dan tambahan seputar materi kita pada hari ini. Kepada Bapak dosen dipersilahkan. Ya, terima kasih. Oke. Baik kawan-kawan sekalian yang saya hormati, menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini dan menurut saya apa yang Bapak Ibu diskusikan itu adalah semuanya sudah sesuai dengan harapan, tinggal mungkin persepsinya yang berbeda. Jadi Pak Iwan tadi yang mempertanyakan ya, artinya pertanyaan yang direspon oleh Ibu Neneng, wah ini luar biasa pertanyaannya Pak Iwan ini. Nah, kemudian ditutup lagi dengan penekanan pada personal dan diferensiasi, karena memang itu terkadang tumpang tindih ya. Nah, kalau menurut saya, jadi kalau yang berkaitan dengan model-model sekolahan, itu kan tadi sudah ada Montessori, ada sekolah alam, ada sekolah berbasis proyek dan lain sebagainya, itu sudah banyak sebenarnya contoh-contoh, tetapi intinya itu semuanya itu hanyalah jalan ke Roma ya, artinya banyak jalan menuju Roma, tetapi tujuannya kan harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan baik dalam agama maupun di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Jadi yang berbeda sebenarnya itu adalah jalannya. Nah, misalnya kita mau ke Senen aja itu kan banyak jalan. Yang mana jalan yang paling kira-kira sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Jadi mengenai, karena ini tidak boleh dipisahkan juga antara cyber dengan apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman dengan contoh Montessori itu ya, yang memang istilahnya kegiatannya itu lebih banyak ke luring. Nah, ketika itu mau mungkin ada orang yang di Amerika sana mau ikut
apa namanya kegiatan di Montessori. Nah, itu mau tidak mau kan harus memfasilitasi media seperti itu. Nah, oleh karena itu saya pikir ibaratnya kalau kita lihat CPL ya, kan setiap sekolah itu ada jenjang CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya. Nah, capaian pembelajaran lulusan katakanlah misalnya kalau dari segi kan saya kira platformnya sama ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, atau biasa juga diganti dengan istilah kemampuan kerja dengan kemampuan manajerial. Nah, dalam konteks misalnya, saya berikan contoh yang berkaitan dengan personal ataupun diferensiasi, sama-sama mau mencapai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan tujuan CPL sikap ya, tujuan CPL sikap semuanya mau di level manapun itu kita harapkan supaya anak-anak kita itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat dari sisi general, artinya sisi kebinekaan, nah tentunya berbeda. Artinya orang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada yang melihat Tuhannya Trinitas, ada yang Esa, tetapi tetap mengaku bahwa bagaimana dia bisa mencapai ke situ. Nah, disinilah dilihat ibaratnya ada agama, bukan saya mengatakan bahwa semua agama benar, tidak ya, jangan. Jadi ada yang memilih agama A, ada memilih agama B, ada memilih agama C. Katakanlah misalnya kalau kita lihat contoh kasus misalnya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kita Anda tahu itu arahnya kepercayaannya di mana. Terkadang kita anggap dia Islam atau terkadang bukan Islam, tapi itulah personalisasi dari apa namanya si Rocky Gerung itu untuk mencapai suatu pemahaman filosofisnya terhadap Tuhan pencipta. Nah, oleh karena itu saya pikir dari yang sifatnya gelondongan itu artinya yang memayungi semua aspek konten, karena kita harus memilah di sini apakah diferensiasi itu dari segi konten atau diferensiasi dari sisi media atau diferensiasi dari kurikulum merdeka atau diferensiasi, atau artinya kita samakan saja ya antara personal dengan diferensiasi meskipun berbeda pemaknaannya. Nah, oleh karena itu jadi intinya bahwa memang kalau kita dituntut untuk memberi contoh, jadi tentu contoh itu ada yang sifatnya konvensional, ada yang contohnya mungkin yang kita inginkan itu adalah contoh dalam arti yang cyber itu ya, contoh dalam dunia istilahnya dunia maya. Nah, itu barangkali yang perlu kita sebagai pendidik, apakah kita bisa merancang seperti itu atau tidak. Nah, oleh karena itu saya kira persoalan artinya kita harus bukan juga tegas, tapi harus diferensiasi dengan apa namanya personal itu. Kalau personal itu sebenarnya dia lebih ke gaya belajar atau gaya kognitif. Kalau gaya belajar itu artinya kontennya sama, tapi ada yang memakai media audio, ada yang memakai media visual, ada yang memakai media ada yang memakai gaya kinestetik. Kemudian dari sisi gaya kognitifnya, ada yang suka berkelompok, ada yang suka mandiri. Nah, yang suka mandiri ini artinya biarkanlah, karena itu adalah kaitannya dengan personalnya itu, ya. Jadi kita berikan sesuai dengan
ininya sesuai dengan kehidupannya, di mana dia memang kehidupannya itu suka merasa lebih efektif kalau dia mandiri. Nah, biasanya yang mandiri ini biasa berbeda visi di dalam konteks kompetensinya atau disiplin ilmunya. Nah, kalau yang mandiri ini, apakah ini teorinya ini betul atau bagaimanakah? Kan kita juga perlu meneliti terkait dengan bahwa orang-orang eksakta itu, misalnya matematika, kimia, fisika, dan lain-lain sebagainya itu, dia lebih senang belajar mandiri, maksudnya secara personal ya, ketimbang dengan belajar kelompok. Tapi kalau orang-orang politik, orang-orang yang non eksakta, itu biasanya dia mau berkolaborasi. Nah, kolaborasinya itu apakah halal atau haram, pokoknya ditempuh saja semua. Jadi itu terkait dengan masalah, ada yang masalah vision dan ada juga berkaitan dengan konten. Karena ternyata konten juga itu bisa berbeda ya, bisa berbeda. Ada yang memilih sosial, ada yang memilih eksakta. Berarti juga berlaku di situ persoalan pendekatan personal. Tetapi dari segi diferensiasinya itu memang lebih tepatnya ke media penyampaiannya itu ya. Jadi kalau kita media itu kan ya tergantung mau media kecil atau media besar, karena ada juga istilah itu media kecil, media besar. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan cyber di personalia, dengan pendekatan personalia ini personal. Jadi saya kira itu aja, kita harus betul melihat dari perspektif di dalam ragam pembelajaran itu yang kita harus pahami, bahwa di dalam ragam pembelajaran ini yang dimaksud dengan diferensiasi itu mungkin ada yang menggunakan teori konstruktivis, ada yang menggunakan teori behavioris, ada yang menggunakan teori cybernetik, ada yang menggunakan teori humanis, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang barangkali yang perlu kita cermati terkait dengan masalah personal itu, karena memang personal itu kan istilahnya kalau di dalam penelitian itu adalah variabel atribut. Variabel atribut ya artinya yang melekat pada diri seseorang itu. Nah, yang melekat pada diri seseorang itu memang ada yang berhasil, yang tidak memilih sesuai dengan keinginannya, tetapi ada juga yang berhasil harus sesuai dengan keinginannya. Jadi intinya kalau kita coba melihat dari pendekatan cyber, karena cyber itu memang untuk supaya persoalan geografis tidak ada masalah, persoalan kalau persoalan waktu juga tidak ada masalah, karena di kutub utara jam sekian, di kutub selatan bisa jam berapa. Nah, nanti yang terpenting adalah kesiapan dari peserta didik yang mau mengakses media pendidikan itu. Nah, oleh karena itu saya pikir mengenai cyber dalam konteks personal ini adalah dia lebih mengarah kepada materi apa yang ingin dikembangkan. Kemudian kalau yang berkaitan dengan formal, jadi ada yang formal, ada yang
pilihan. Nah, pilihan di sinilah sebenarnya peran dari pendekatan personal itu. Dan tinggal media yang dipakai dia milih dengan apa. Jadi jangankan cyber, multimedia saja sudah bisa mengcover seluruh perbedaan yang berkaitan dengan pendekatan personal maupun pendekatan yang berkaitan dengan diferensiasi. Jadi saya kira itu jadi kesimpulannya adalah kita mencoba memetakan bahwa jargon yang berkaitan dengan personal itu adalah terkait dengan gaya kognitif dan untuk gaya belajar itu terkait dengan masalah pemanfaatan media yang sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi memang kalau di Indonesia ini, kalau dulu waktu ini ada istilah pendekatan sistem dengan pendekatan kesemrautan, ya. Jadi ada pendekatan sistem, ada pendekatan kesemrautan. Nah, pendekatan kesemrautan inilah yang sebenarnya lebih mengarah ke itu tadi, masalah personal itu. Karena kalau semuanya harus uniform, semuanya harus seragam ini, semuanya dengan ini. Nah, tapi kembali lagi kepada teori MTP atau teori teknologi pendidikan bahwa kita harus selalu berbasis kepada atau merujuk kepada kondisi. Ya, kondisilah yang menentukan metode, kondisilah yang menentukan strategi, kondisilah yang menentukan hasil belajar, dan kondisilah yang menentukan klasifikasi personal dan klasifikasi diferensiasi. Nah, jadi saya kira itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya berbasis kepada kondisi. Kondisi itu yang bisa memilah mana diferensiasi, mana personal, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau orang TP itu pendekatannya kondisi, amanlah dunia ini ya. Jadi tidak ada istilahnya harus diberlakukan secara hukum dengan hukum yang sama, padahal nawaitunya berbeda. Ya, jadi dalam agama kalau kita kaitkan dengan agama, nawaitulah yang menentukan. Persoalannya siapa yang mengetahui nawaitu seseorang itu. Nah, itu tentu Allah lah yang mengetahui itu. Artinya manusia itu hanya dilihat dari karakter atau perbuatan kesehariannya, tapi itu belum tentu seperti itu yang ada di dalam hati mereka. Oke kawan-kawan sekalian, saya kira itu masih panjang ini kalau kita mau mengulas satu persatu ini tentang diferensiasi dengan personal ya. Jadi yang itu, jadi kata kuncinya itu mengaculah kepada persoalan kondisi. Kondisi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diintervensi oleh pendidik. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau didefinisikan itu kondisi adalah sesuatu yang di luar wewenang para pendidik. Jadi kondisi itu adalah melekat pada apakah itu kekuasaan Allah, apakah itu sifat, karakter, itu semua masuk dalam wilayah kondisi. Nah, saya kira demikian karena waktu sudah ini lewat sudah hampir jam 5:30 ya. Jadi terima kasih, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada grupnya Mbak Neneng, namanya oke ya. Artinya sesuai dengan harapan saya bahwa apa yang kita bahas ini ternyata itu lebih ke diferensiasi dan ada
pendekatan personalnya juga. Jadi apa yang kita, cuma memang kalau kita mau butuh model sekolah seperti itu memang berat. Tapi itu tadi saya katakan ada sekolah alam, tinggal sekolah alamnya mau divirtualkan atau tidak. Nah itu akan masuk ke apa namanya. Nah mungkin itu bisa digarap itu ya. Jadi karena pertimbangan geografis ada sekali mau masuk ke sistem Montessori itu ya nanti tinggal di apa namanya di inventarisir mana yang bisa lewat virtual, mana yang harus tatap muka langsung. Karena virtual juga kan intinya sebenarnya dia lebih ke real time ketimbang hanya relay ya. Kan biasa juga ada siaran ulang, ada yang apa namanya yang langsung. Nah, jadi tinggal klasifikasinya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Neneng untuk merespon dan menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Fahri, yang telah memberikan penjelasan dan pencerahan yang luar biasa terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik, teman-teman sekalian, dengan selesainya penjelasan yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, berarti berakhir pula pertemuan kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator pembawa acara untuk pertemuan kita pada hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan akhir kata, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dr. Fahri. Terima kasih Bapak dosen. Pak dosen, Aku isi teman-teman. keluar ya. Selamat bermalam minggu, berakhir pekan.